Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan pembahasan kita dalam seri pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes Salib. Pada bagian 9 ini, kita akan melanjutkan pengajaran dari bagian ke-8 yang lalu tentang kemesuman rohani bagian yang pertama. Sekarang akan kita lanjutkan tentang kemesuman rohani pada bagian yang kedua. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang kemesuman rohani yang dibahas oleh Santo Yohanes dari Salib sebagai kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri para pemula, ada beberapa poin yang ingin saya lengkapi dari pengajaran yang lalu, yaitu ketika secara spontan ketika kita membahas tentang dosa percabulan secara umum. Jadi telah kita lihat kalau dosa percabulan ini intinya adalah dosa yang mengumbar nafsu seksual secara tidak teratur. Nah, waktu itu kemudian secara spontan saya singgung, saya nyatakan, jadi kalau ada yang tidak teratur, maka ada juga yang teratur. Yang teratur ini karena nafsu seks ini juga merupakan pemberian Tuhan dalam diri manusia, dalam kodrat manusia, yaitu kemudian nafsu untuk mempertahankan jenis. Nah, yang teratur ini bagaimana kemudian Tuhan mengaturnya sesuai sabda Tuhan, sesuai ajaran gereja, sesuai moral Kristen, yang kemudian ada dalam sakramen pernikahan, sakramen perkawinan. Nah, ini ada kemudian beberapa hal yang kemudian mau saya lengkapi melalui pengajaran gereja dalam katekismus gereja Katolik. Jadi dinyatakan oleh gereja dalam hal ini berkaitan pernikahan, sakramen perkawinan adalah tanda untuk perjanjian antara Kristus dan gereja. Ia memberi rahmat kepada suami istri agar saling mencintai dengan cinta yang dengannya Kristus mencintai gereja. Dengan demikian rahmat sakramen menyempurnakan cinta manusiawi suami istri, meneguhkan kesatuan yang tak terhapuskan, dan menguduskan mereka di jalan menuju hidup abadi. Ini dari Katekismus Gereja Katolik 1661. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1664, sifat kesatuan, jadi monogami, tidak terceraikan, dan kesediaan untuk kesuburan adalah sangat hakiki bagi perkawinan. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana perkawinan mengambil model yaitu Kristus sendiri. Ya, sebagaimana Kristus mencintai gereja, maka demikian suami istri dikehendaki Tuhan untuk saling mencintai. Dan oleh rahmat sakramen pernikahan atau rahmat sakramen perkawinan ini, cinta kasih manusiawi antara suami istri ini kemudian diangkat dan disempurnakan, dan kemudian diteguhkan oleh rahmat sakramen ini. Ya, jadi satu kesatuan yang tidak terhapuskan. Sebagaimana disabdakan oleh Tuhan, apa yang disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan bagaimana kemudian Tuhan Yesus sendiri menguduskan mereka. Ya, jadi menguduskan suami istri ini di jalan menuju hidup abadi, yaitu melalui sakramen pernikahan. Jadi kalau kita dapat berikan satu ilustrasi yang sederhana ya. Jadi dalam hidup pernikahan sebenarnya apa? Suami istri yang telah disatukan oleh Tuhan ini dipanggil untuk berjalan bersama. Ya, nanti berjalan bersama, ada suami, ada istri, tetapi kemudian juga ketika melahirkan keturunan, mempunyai anak-anak, maka sebagai suami istri, sebagai keluarga dipanggil untuk berjalan bersama menuju Tuhan.
Dan karena ini suatu perjalanan, ya, karena suatu perjalanan, maka tentu juga ya perjalanan ini tidak selalu mulus. Demikian juga dengan hidup pernikahan, ya. Bisa jatuh bangun, bisa ada kerikil, bisa ada batu yang bikin orang kesandung dan sebagainya. Dan memang seperti yang diungkapkan Santo Yohanes Salib, tetapi kemudian Santo Yohanes Salib ini menyatakan dalam konteks hidup membiara, ya. Jadi dalam konteks komunitas biara. Dikatakan Santo Yohanes dari Salib seperti ini. Memasuki sebuah komunitas, ya, jadi memasuki sebuah biara, maka orang harus siap dibentuk oleh Allah. Allah dapat memakai siapa saja di antara sesamanya sebagai alat-alat di tangan Tuhan untuk membentuk orang tersebut. Ya, jadi Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, dinyatakan Santo Yohanes Salib ini dalam komunitas Tuhan bisa pakai orang lain untuk memurnikan, ya. Misalnya gambarannya seperti kayu yang mau dipahat menjadi patung yang indah. Jadi Tuhan bisa pakai orang sesama kita seperti menjadi gergaji, ya. Lalu kemudian bisa juga menjadi pahat, ya, jadi pahat. Ya, jadi kalau kayu ini seandainya bisa ngomong, mungkin dia akan menjerit, ya, aduh sakitnya, oh ya. Jadi dipahat, dihaluskan, lalu kemudian bisa pakai orang lain sebagai amplas, ya, jadi sebagai amplas, ya. Kemudian juga sampai tahap finishingnya dan sebagainya. Jadi intinya Tuhan bisa pakai sesama kita menjadi alat Tuhan untuk memurnikan. Tetapi bukan berarti, ya, kita mulai mikir-mikir, kalau begitu biar sesamaku ini cepat kudus, biar aku jadi alat untuk memurnikan dia. Ya, pikiran-pikiran ini tentu tidak benar, ya. Tetapi biarlah semua terjadi secara alami. Nah, kalau Santo Yohanes Salib tadi mengatakan dalam konteks biara, ya, dalam konteks komunitas biara, maka sebenarnya hal yang sama juga terjadi dalam komunitas yang terkecil dalam gereja, yaitu dalam keluarga. Ya, suami istri yang disatukan oleh Tuhan dan kemudian menjadi anak-anak. Keluarga ini juga merupakan suatu sekolah kesempurnaan. Ya. Tuhan bisa pakai setiap anggota keluarga, setiap pasangan kita juga untuk menjadi alat-alat Tuhan, di mana Tuhan juga mau menghendaki memurnikan kita. Jadi sebagai gambaran tadi, bahwa kehidupan suami istri, kemudian keluarga, dipanggil Tuhan untuk berjalan bersama menuju Tuhan, menuju kesempurnaan cinta kasih. Dan kemudian segala pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan dosa percabulan, berkaitan dengan hidup pernikahan, jadi melanggar martabat pernikahan, maka kemudian untuk melengkapi macam-macam dosa percabulan yang telah dibahas pada kesempatan yang lalu, maka kita jumpai juga ada realitas dosa-dosa melawan martabat pernikahan, yaitu seperti dinyatakan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2400. Perzinahan dan perceraian, poligami dan free sex merupakan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap martabat perkawinan. Ya, jadi perzinahan dan perceraian, poligami dan free sex ini merupakan pelanggaran berat terhadap martabat pernikahan. Dan memang dalam hidup pernikahan juga dituntut bahwa pasangan suami istri menghayati kebajikan kemurnian. Ya, jadi memang Tuhan menghendaki pasangan suami istri menghayati kebajikan kemurnian.
Nah, kemudian apa yang dimaksud kebajikan kemurnian ini dinyatakan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2395. Kemurnian berarti bahwa seksualitas sudah diintegrasikan ke dalam pribadi. Ia adalah sekolah pengendalian diri. Ya. Jadi segala tadi nafsu seks yang memang kemudian dianugerahkan oleh Tuhan dalam kodrat manusia, yang diberikan Tuhan sebagai nafsu untuk meneruskan keturunan, jadi untuk mempertahankan jenis, ya, jadi untuk terus supaya manusia dapat terus berkembang biak. Maka kemudian nafsu seks ini melalui kebajikan kemurnian diintegrasikan, ya, jadi ke dalam pribadi, ya, istilahnya supaya apa? Menjadi sinkron, ya. Menjadi artinya apa? Ada satu perpaduan yang harmonis. Ya, jadi nafsu seks tadi menjadi satu perpaduan yang harmonis dalam diri manusia, dan itu dikerjakan oleh kebajikan kemurnian. Dan kebajikan kemurnian yang dihayati dalam pernikahan ini artinya apa? Yaitu pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks ini hanya dengan pasangan yang telah diresmikan dalam sakramen pernikahan. Dan ini memang merupakan sekolah pengendalian diri, karena apa? Di sini juga ada suatu realitas perjuangan supaya tetap setia dan mencintai pasangannya seperti yang kita ungkapkan dalam janji pernikahan, baik dalam suka duka, baik dalam manis pahit maupun juga dalam untung dan malang, di mana pasangan suami istri dan juga keluarganya dipanggil untuk berjalan bersama menuju Allah, menuju kesempurnaan cinta kasih. Jadi ini beberapa poin untuk melengkapi dari pengajaran yang lalu. Sekarang akan kita lanjutkan pengajaran pembahasan kemesuman rohani ini menurut Santo Yohanes dari Salib. Jadi dalam hal ini Santo Yohanes Salib menyatakan bahwa seringkali terjadi pada orang rohani, yaitu orang-orang yang sudah serius mulai menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Nah, sering terjadi pada orang-orang rohani ini di luar kekuasaan mereka, bahkan pada waktu sedang melakukan latihan rohani, timbul suatu dorongan dan gangguan mesum dan perbuatan cabul. Ya. Jadi sedang berdoa sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Nah, tapi kemudian pikiran, fantasi, kemudian bayangan ini dipenuhi hal-hal yang tidak senonoh. Segala gangguan-gangguan yang cabul. Jadi dalam hal ini dinyatakan Santo Yohanes Salib, dorongan ini timbul di luar kekuasaan mereka. Dan ini bisa terjadi karena salah satu dari ketiga penyebab yang akan dibahas Santo Yohanes dari Salib. Ada 3 penyebab gangguan kemesuman rohani. Ya, ini dibahas Santo Yohanes Salib dalam buku Malam Gelap. Buku yang pertama, bab 4, artikel kedua. Yang pertama, gangguan ini seringkali timbul karena kenikmatan yang dirasakan kodrat dalam hal rohani. Kemudian yang kedua, karena godaan setan. Yang ketiga, karena ketakutan. Baik, kita akan bahas satu demi satu penyebab dari kemesuman rohani ini. Penyebab kemesuman rohani yang pertama, kenikmatan kodrat dalam hal rohani, yaitu dalam buku Malam Gelap, buku pertama,
bab 4 artikel kedua. Jadi karena pengalaman-pengalaman dan penghiburan rohani yang dialami oleh jiwa ketika dia mulai masuk dalam hidup doa, ketika dia mulai menyusuri lorong-lorong jalan-jalan doa, jadi karena penghiburan, karena pengalaman-pengalaman rohani itu, jadi baik roh dan keindrawiannya, jadi baik roh maupun keindrawiannya mengalami kenikmatan. Ya, jadi merasa nikmat dengan latihan-latihan rohani tadi, dengan doa dan sebagainya tadi. Dan kemudian artinya apa? Setiap lapisan manusiawinya, ya, jadi baik roh juga pada bagian indera, baik indera lahir yaitu panca indera, maupun juga indera batin, akal budi, ingatan, kehendak, fantasi. Ini juga artinya apa? Seluruh lapisan manusiawinya mengalami kenikmatan menurut kemampuan dan pembawaannya. Jadi memang godaan ini artinya apa? Beda-beda ya. Jadi mungkin ada orang yang mengalami kemesuman rohani ini begitu hebat, tetapi mungkin yang lain digoda pada kelemahan-kelemahan yang lain. Ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut, ya. Roh, ya, pada bagian roh manusia ya, yaitu lapisan yang lebih luhur, terdorong mencari kepuasan dan kenikmatan pada Allah. Ya. Ini pada bagian yang luhur, yaitu bagian roh kita. Tetapi sebaliknya keindrawian, jadi baik indera lahir maupun indera batin, jadi ini lapisan yang kurang luhur, mencari kepuasan dan kenikmatan dari apa yang dapat dijangkaunya, yaitu pada nafsu indrawi. Ya, jadi karena artinya apa? Baik indera lahir, panca indera maupun juga indera batin seperti akal budi, jadi pikiran kita, fantasi, ingatan, lalu kemudian daya kayal, daya kejar, lalu kehendak. Ya, dia juga berusaha ketika roh ini mengalami kenikmatan dari Allah dan berusaha mencari Allah. Nah, mereka juga artinya apa? Mengalami kenikmatan dan berusaha mencari apa yang ada dalam jangkauan mereka. Ya, dan yang bisa dijangkau ini, ya kemudian artinya apa? Kenikmatan-kenikmatan akibat kemesuman rohani. Jadi ini yang bisa kemudian menjadi penyebab yang pertama dari segala bayangan-bayangan, dari segala pikiran-pikiran, dari segala fantasi-fantasi percabulan yang bisa muncul pada saat orang kemudian mulai melakukan latihan-latihan rohani. Nah, sekarang kita lihat penyebab kemesuman rohani yang kedua, yaitu setan. Dibahas Santo Yohanes Salib dalam Malam Gelap, buku yang pertama, bab 4 artikel ketiga. Jadi dalam hal ini setan berusaha menimbulkan kekacauan, ya. Saat jiwa berdoa atau berusaha untuk berdoa, setan menimbulkan dorongan-dorongan cabul dalam kodratnya, supaya apa? Menggelisahkan dan mengacaukan jiwa. Ya. Jadi setan menimbulkan bayangan-bayangan yang artinya apa? Cabul, pikiran-pikiran kotor, ya. Yang artinya apa? Jiwa merasa ya sudah mengalami kerahiman Tuhan, sudah dipertobatkan dari dosa-dosa itu. Tetapi kemudian bayangan-bayangan itu begitu hebat. Ya, daya kayal itu begitu hebat. Nah, jadi artinya apa? Ya, rupanya bagi orang-orang juga yang sungguh-sungguh serius mencari Allah, ya, setan berusaha menghalang-halangi. Ya, jadi setan berusaha menghalang-halangi supaya artinya apa? Dia kalau bisa jangan terus berdoa,
Jangan sampai berkembang dalam jalan-jalan doa. Ada satu cerita, tetapi ini juga satu joke. Ya, mungkin Anda pernah mendengar, tetapi baik ya. Jadi saya ceritakan saja cerita ini. Ya, rupanya kemudian ada seorang yang meninggal. Ya, setelah kemudian meninggal, rupanya artinya apa dalam cerita ini? Ya, meninggal dia bertemu dengan Santo Petrus yang membawa kunci kerajaan surga. Ya, ini sebuah cerita ya. Nah, lalu kemudian rupanya setelah meninggal ini dia masih diberi kesempatan yang kedua untuk memilih. Ya. Jadi dalam kerahimannya Tuhan begitu menghargai kehendak bebasnya ya. Ini cerita loh ya. Jadi masih diberi kesempatan memilih. Jadi Santo Petrus mengatakan bahwa saya akan menunjukkan kepadamu surga dan kemudian juga dari pihak neraka akan menunjukkan kamu tentang neraka dan silakan kamu memilih. Ya. Lalu Santo Petrus mengajak arwah ini untuk kemudian melihat surga. Gerbang pintu kerajaan surga dibuka dan kemudian kemuliaan, keagungan, kekudusan, ya, begitu memancar dari surga ini, di mana Allah menjadi sumber dan pusat kekudusan, kemuliaan, ya, semua hal yang begitu indah, begitu hal yang menyenangkan, dan semua penghuni surgawi memuji, menyembah, dan memuliakan Allah. Lalu arwah ini tanya, loh, di surga ini kerjanya apa ya tiap hari? Ya ini memuji dan memuliakan Allah. Ya karena kita diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Allah. Ya. Ya jadi kudus, kudus, kuduslah Allah seperti dalam kitab Wahyu itu ya. Jiwa itu manggut-manggut. Oh, begitu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu pintu gerbang surga ditutup. Nah, lalu kemudian ada rupanya ya dia datang satu sosok, loh, kemudian sosok yang artinya apa? Ya sangat trendy, sangat luar biasa. Rupanya dia memperkenalkan diri sebagai marketing kerajaan neraka. Tuh. Lalu kemudian ya arwah ini mikir, loh ini pasti rajanya iblis ya, setan, rajanya iblis begitu ya. Tapi mana? Kan gambarannya di dunia ini bertanduk lalu berekor. Lah ini kok keren banget ya, trendy banget ya. Bahkan itu aktor-aktor Korea itu kalah semua dengan dia ini. Ya, lalu dia mengatakan, ya saya tahu pikiranmu. Ya, itu kan gambaran yang digambarkan di dunia ya. Tapi ini sebenarnya realitasnya seperti ini ya. Ya baik, saya akan mengantarkan kamu ke neraka. Ya, baik. Oh, kita akan pergi ke neraka dengan satu kendaraan. Ya, dia panggil begitu saja. Lalu kendaraan ini luar biasa ya. Waduh, ini begitu luar biasanya, begitu. Wah, saya tidak pernah naik mobil seperti ini di dunia ini. Waduh, luar biasa begitu. Baik, saya akan mengajak Anda untuk mengenal neraka. Jangan bayangkan seperti yang kamu dengar selama atau di dunia ini ya. Baik, mulai dia naik mobil super mewah tadi, waduh, kemudian mulai memasuki jalan-jalan seperti jalan-jalan di Hollywood begitu ya. Lalu kemudian ya pokoknya semuanya menarik. Pantai yang indah, pemandangan yang indah, lalu di sana sini bertemu orang-orang yang ya cantik-cantik dan seksi-seksi. Ya, waduh, surga ini saya di dunia nggak pernah mengalami waduh, neraka ini ya, saya di dunia ini nggak pernah mengalami ini. Ya, kamu di sini akan mengalami kenikmatan luar biasa yang belum pernah kamu alami selama kemudian kamu di dunia ini. Ya, kamu ini akan berjumpa ya dengan artis-artis, aktor-aktor. Wah, luar biasa. Kita akan selalu have fun. Ya, kita akan selalu senang-senang setiap hari ini. Ya, pokoknya hidupnya just fun. Ya, pokoknya menyenangkan begitu ya. Ya,
Waduh, saya tidak pernah mengalami semua ini. Aduh, saya ini benar-benar menarik nerakanya ya. Nah, lalu sampai kemudian akhirnya dihadapkan dengan Santo Petrus dan kemudian marketing kerajaan neraka ini. Akhirnya kemudian arwah ini memutuskan dia memilih untuk masuk neraka. Dengan sangat sedih, dengan sangat kecewa, tetapi kemudian Santo Petrus ya melepaskan arwah ini. Ya, dia kembali memasuki gerbang surgawi. Ya, tetapi kemudian Santo Petrus juga menghargai keputusan kehendak bebas dari jiwa ini, dari arwah ini. Nah, kemudian akhirnya jiwa ini atau arwah ini yang sudah meninggal ini kemudian mau mengikuti marketing tadi. Dia kemudian tanya, tadi mobilnya mana ya? Lalu, ya sudah, kamu ikut saja. Mulai suaranya sudah berubah, tidak semanis tadi ya. Lalu kemudian dia makin lama makin mengikuti, kok merinding ya. Merinding, mulai berdiri bulu kuduknya. Dia mulai mendengar suara seperti lolongan serigala. Lalu kemudian dia mulai merasa panas. Ya. Lalu dia melihat gelap di mana-mana. Lalu dia melihat juga marketing itu ada perubahan ya, marketing kerajaan neraka itu. Dia mulai kelihatan seperti mulai muncul ekornya, mulai muncul tanduknya, begitu. Loh, arwah ini langsung syok, langsung kaget ya. Ya dia lihat ini, loh, ini benar-benar seperti yang digambarkan di dunia tentang neraka, tentang setan ini. Loh, kok bisa seperti ini? Lalu kemudian setan ini menyeringai, lalu menoleh dia. Saya ini kan marketing kerajaan neraka. Kalau yang saya tampilkan realitas sebenarnya dari neraka, ndak ada orang mau masuk neraka. Tetapi inilah welcome to hell. Dia menyeringai, mengerikan, dan jiwa itu masuk dalam siksaan yang abadi di neraka. Ya. Jadi ini artinya apa? Satu selingan dari cerita ini, tapi kemudian ya dapat kita lihat bagaimana setan akan berusaha mati-matian menghalangi jiwa yang sungguh-sungguh mau serius mencari Allah, yang sungguh-sungguh mau menjalani jalan-jalan doa. Setan juga artinya apa? Akan berusaha menimbulkan skrupel-skrupel, rasa bersalah yang berlebihan. Sehingga artinya apa? Karena bayangan-bayangan mesum, bayangan-bayangan cabul, fantasi-fantasi yang timbul pada saat doa itu, pikiran-pikiran cabul tadi, jiwa mulai takut, mulai berjuang melawannya. Lalu kemudian artinya, dan ini semakin melemahkan semangat doanya. Dan ini adalah tujuan dari setan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Virgo Buer Merah Singularis Maternity